selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu, Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, sampai saat ini kita masih ada di dalam kasih dan pemeliharaannya yang ajaib. Pembacaan riwayat hidup oleh salah seorang keluarga. Untuk keluarga yang telah ditunjuk, diberikan waktu dan kesempatan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang pergabungan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkanlah saya mewakili keluarga untuk membacakan riwayat hidup singkat dari almarhumah. Nama Serpia Menggasa, tempat tanggal lahir Tomutesungi, 24 September 1966. Agama Kristen Protestan. Pendidikan terakhir D4 Kebidanan pada tahun 2017. Riwayat sakit dari almarhumah. Almarhumah masuk ke rumah sakit JP Wanane, kilometer 22 untuk pertama kali pada tanggal 5 Juni 2022 dengan diagnosa awal hemiplegia dan keluar pada tanggal 9 Juni 2022 pada pukul 16:45 waktu Indonesia Timur. Almarhumah kembali masuk ke rumah sakit JP Wanane pada tanggal 17 Juni 2022 pada jam 19:40 waktu Indonesia Timur dengan diagnosa awal nausea and vomiting. Pada tanggal 23 Juni 2022 pukul 7:35 waktu Indonesia Timur, almarhumah dipindahkan ke ruang ICU dan pada tanggal 27 Agustus 2022 jam 14:00 waktu Indonesia Timur, almarhumah mulai drop dan pada jam 29:28 waktu Indonesia Timur, almarhumah menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Tutup usia 56 tahun, 11 bulan dan 24 hari. Riwayat keluarga. Nama orang tua dari almarhumah: ayah almarhum Nebukadnezar Menggasa, ibu almarhumah Nirmal Lagunde, nama suami Atim, dan nama anak-anak. Almarhumah memiliki 12 orang anak dan 5 orang cucu. Anak pertama Lisna Remalia Menggasa. Anak kedua Febrianti Angelina Humune Menggasa.
Anak ketiga, Anastasia Yunita Menggasa. Anak keempat, Cliff Paul Torsa Ati Menggasa. Anak kelima, Paul Clinton Santo Ati Menggasa. Anak keenam, Cinta Clarita Paula Ati Menggasa. Anak ketujuh, Citra Nirmala Ati Menggasa. Anak kedelapan, Alden Klin Prawara Ati Menggasa. Anak kesembilan, Ana Yeteyun Kasih Evata Ati Menggasa. Anak ke-10, Ana Seyun Kasih Evata Ati Menggasa. Anak ke-11, Aryo Yuspat Ati Menggasa. Dan anak yang terakhir, Archie Nathaniel Ati Menggasa. Riwayat pendidikan. Almarhumah bersekolah di SD Gemi Tomute Sungi di Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Lulus pada tahun 1980. SMP Negeri 2 Sorong di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Lulus pada tahun 1983. Sekolah Perawat Kesehatan Sorong di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Lulus pada tahun 1986. Program Pendidikan Bidan D1 Sekolah Perawat Kesehatan Sorong di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Lulus pada tahun 1997. Program Pendidikan Bidan D3 di Politeknik Kesehatan Papua di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Lulus pada tahun 1997. Lulus pada tahun 2005. Yang terakhir, Pendidikan D4 Kebinaan di Poltekkes Kemenkes Sorong di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Lulus pada tahun 2017. Yang terakhir, riwayat pekerjaan dan jabatan. Yang pertama, SK poin 824.2 5152. Pekerjaan dan jabatan calon pegawai negeri sipil dengan golongan 2A pada 1 Maret tahun 1987. Yang kedua, calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang pada tanggal 3 September 1983. Yang ketiga, pegawai negeri sipil dengan golongan 2A dalam kurung pengatur muda pada tanggal 2 September 1988. Yang keempat, PNS golongan 2B atau pengatur muda tingkat 1 pada tanggal 12 Maret tahun 1990. Yang kelima, PNS golongan 2C perawat Pratama Madya atau pengatur pada tanggal 2 Maret 1994. Yang keenam, PNS golongan 2D perawat Pratama Kepala pada tanggal 23 Maret 1998. Yang ketujuh, PNS golongan 3A penata muda tanggal 2 Januari 2001. Yang kedelapan, PNS golongan 3B perawat pelaksana lanjutan atau penata muda tingkat 1
pada tanggal 15 September 2003. Yang kesembilan, PNS golongan 3C Bidan Pelaksana Lanjutan pada tanggal 26 Mei 2006. Yang ke-10, PNS golongan 3D Bidan Penyelia atau Penata tingkat 1 30 Maret 2008. Yang ke-11, PNS golongan 4A atau Pembina Bidan Madya pada tanggal 1 Maret 2014. Dan yang terakhir, PNS golongan 4B Pembina tingkat 1 pada tanggal 31 Maret 2001. Demikian riwayat hidup dari almarhumah Ibu Serpia Megasa. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Diberikan waktu dan kesempatan untuk pujian penghiburan dari Week 6 Jemaat Ebenezer Faith. Waktu dan tempat, silakan. Diberikan kesempatan untuk pujian penghiburan paduan suara sekolah minggu Week 6 Jemaat Ebenezer Faith. Waktu dan tempat disilakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sabar. Ayo angkat.
Berikutnya diberikan kesempatan untuk mengangkat pujian penghiburan dari Poltekkes Kota Sorong. Waktu dan tempat disilakan. Kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Untuk tata cara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama diberikan kesempatan dengan penuh kasih kami undang PHMJ Jemaat Ebenezer V, dalam hal ini diwakili oleh Penatua Bapak Jeffrey Lumu SH. Shalom. Yang saya hormati keluarga Bapak Atin Mangasa, yang saya hormati keluarga Lagunde dan keluarga-keluarga terkait dan keluarga yang tengah memangku duka di siang hari. Yang saya hormati ketua-ketua kerukunan yang boleh almarhum ikuti dalam masa hidupnya, dan semua pelayat duka yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Patut kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena kebaikan dan penyertaannya dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya, sehingga di siang hari ini kita dapat berhimpun bersama-sama. Dan saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini adalah kasih dan anugerah Tuhan yang terus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tentunya kita menyaksikan kebesaran dan kemahakuasaan Allah yang telah memanggil orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, almarhumah Ibu Sylvia Mangasa, yang boleh terbaring kaku di dalam kerandai. Dan kita juga menyatakan bahwa hidup ini ada di tangan Tuhan, sehingga segala sesuatu kita percaya bahwa ada dalam rancangan. Karena kita tahu bersama sebagai orang yang percaya bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Ini di sini menyampaikan rasa duka cita atas nama
Pelaksana harian Majelis Jemaat, tapi juga Jemaat GKY Ebenezer UP dari week 1 sampai dengan week 6. Kami turut menanggung duka cita bersama keluarga, dan biarlah Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dan penghiburan itu, menghibur keluarga dan kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, sidang kedukaan di siang hari ini, akhirnya biar kita dapat berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, segala puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita di siang hari ini. Salam. Pujian penghiburan berikutnya dari paduan suara Mondolokan.
pujian penghiburan dari Rukunan Sangieta Laut, Kota Sorong. Sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkabungan yang diberkati Tuhan, keluarga besar Atim Manggasa yang memangku duka. Memang agak sulit untuk kita menerima kenyataan seperti begini. Tapi apa bisa dikata, itu adalah otoritas Tuhan yang terjadi. Kata yang dijadikan kalimat yang bermakna bagi keluarga lewat peristiwa yang sudah Tuhan tunjukkan bagi kita semua. Maka keluarga dimampukan untuk kuat menghadapi peristiwa ini. Mau negonggo, mau nengalah. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambilnya. Terpujilah nama Tuhan. Biodata almarhumah. Tapi saya melihat realita yang terjadi pada saat. Kalau tidak salah kita panitia sudah mempersiapkan 600 tempat duduk, tapi sampai sekarang masih tambah, tenda masih dibangun. Baik masyarakat, baik dalam paguyuban, baik di dalam ikatan keluarga, dan baik di dalam organisasi sosial. Saya berharap untuk ke depan kita orang Sangieta Laut punya rumah sendiri, yaitu sekretariat. Oh, saya bilang, loh, kok dari mana? Kita ikut seperti orang Toraja yang punya tongkona. Luar biasa ide dan gagasan almarhumah. Dan saya percaya ini akan saya diskusikan untuk kita badan pengurus. Kalau bicara kehilangan, keluarga kehilangan. Kita juga sangat kehilangan. Ini seorang figur, sosok figur yang mempersatukan, terutama kita orang warga Sangieta Laut. Mari kita padukan antara keluarga dengan kita ikatan-ikatan keluarga. Kalau kita menyayangi almarhumah Ibu Sepia Manggasa, kalau kita menyayangi Ibu Suster Manggasa, kalau kita menyayangi Ibu Mama Iya, tentunya Tuhan Allah lebih jauh mengasihi beliau. Makanya beliau memanggil untuk beliau menghadap Tuhan. Apa bisa dikata, semua rencana Tuhan indah pada waktunya. Lewat podium ini, saya selaku Badan Pengurus Kerukunan Keluarga K2 Kota Sorong, sekaligus mengajak semua warga Sangieta Laut yang hadir pada saat ini untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan untuk menguatkan keluarga di dalam duka. Sekali lagi, seluruh warga Sangieta Laut, saya bermohon untuk berdiri. Kalau ada yang duduk, saya akan sebut namanya untuk penghormatan terakhir buat mereka.
mewakili. Yang saya kasihi keluarga besar Atim, yang saya kasihi keluarga besar Manggasa yang saat ini sedang berduka. Izinkanlah saya selaku Direktur Rumah Sakit John Pituanane, Kabupaten Sorong, menyatakan bahwa kami sangat-sangat berduka. Kami sangat kehilangan Ibu, kita panggil Seli, walaupun namanya Setia, kadang kita seringkali panggil Ibu Seli. Beliau almarhumah memiliki skill yang sangat baik. Beliau bidan, skill yang sangat baik itu yang tadi kalau dikatakan bahwa banyak menolong orang, karena skill itu sebagai bidan dipakai untuk menolong kasus-kasus yang sangat berat, sehingga itu yang membuat beliau sangat terkenal di Sorong. Beliau juga almarhumah mempunyai kepedulian yang sangat besar, bukan kepada masyarakat. Di rumah sakit ada beberapa bagian yang dengan inisiatif beliau ditaruh bunga untuk mempercantik rumah sakit dan juga hal yang lain. Bapak Ibu, kita sebagai dokter, bidan, perawat, kita hanya bisa merawat, kita hanya bisa membuat diagnosa. Kesembuhan dan tidak sembuh itu kembali ke tangan Tuhan. Itu bukan wilayah kita. Sehingga untuk keluarga besar Atim Manggasa, saya atas nama dokter-dokter mohon maaf, kita sudah berikan yang terbaik, tetapi rencana Tuhan itu berbeda. Ibu Seli Manggasa, terakhir kali kita diagnosa dengan penyempitan pembuluh darah di otak, di bagian yang namanya cerebellum. Itu bagian yang dia mengatur untuk napas manusia. Kalau itu penyumbatan, maka daerah situ akan mati, sehingga Ibu Seli mati terakhir karena gagal napas. Tidak bisa bernapas karena bagian di otak yang mengatur pernapasan itu sudah mati, sehingga itu yang terjadi. Saya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Sorong, terakhir kali juga saya mohon maaf kepada terutama Pak Atim, karena saya harus jujur mengatakan bahwa ada beban yang sangat berat dipikul oleh almarhumah sejak saya tunjuk beliau sebagai kepala bagian kandungan. Pada saat saya ditunjuk sebagai direktur, beberapa kebijakan yang kita buat untuk kita merubah pelayanan di Rumah Sakit John Pituanane menjadi lebih baik. Salah satunya saya melakukan penggantian kepala ruangan. Karena pertimbangan bahwa bidan Seli mempunyai skill yang sangat baik, pertimbangan bahwa beliau sudah sangat senior dibandingkan bidan yang lain, dari golongan sudah masuk dalam golongan 4A. Kepedulian untuk rumah sakit sangat tinggi. Kemudian ada satu rekomendasi dari Ikatan Bidan Indonesia kepada saya untuk beliau diberikan kesempatan menjadi kepala ruangan. Saat itu saya minta secara pribadi kepada almarhum untuk menjadi kepala ruangan kebidanan. Tetapi saya sebagai manusia punya satu kelemahan, saya tidak memperhatikan masalah psikis dari beliau, almarhumah. Mungkin ibu punya skill tinggi, tetapi dari segi punya ketahanan terhadap masalah psikis, stresor yang masuk, mungkin ibu tidak kuat. Sehingga 3 minggu sebelum masuk rumah sakit, saya datang ke rumah ini dan saya tanya kepada almarhum, Ibu, saya mohon maaf, saya mau tanya sama ibu, apakah ibu masih kuat menjadi kepala ruangan? Dan Ibu Seli mengatakan kepada saya, dokter, saya tidak kuat. Saya tidak kuat hadapi
Ya, maaf. Saya tidak kuat menghadapi tekanan psikis yang begitu besar, sehingga saya ambil keputusan, saya hentikan beliau dari kepala ruangan yang memang sangat berat untuk menjadi kepala ruangan. Bukan masalah skill, bukan masalah kompetensi, tetapi lebih banyak masalah tekanan secara psikis yang beliau tidak kuat untuk itu. Dan saya pikir saya harus jujur dan saya harus mengatakan bahwa sebagai direktur saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon dimaafkan. Ya, terutama kepada Pak Hatim, saya mohon maaf. Ada kepada anak-anak yang ditinggalkan, saya mohon maaf. Yang pasti bahwa itulah rencana kita, tetapi Tuhan memberikan yang baik. Sebagai orang Kristen, saya percaya. Dulu saya kecil, kebetulan bapak saya, Pak Mansa, itu suka menyanyi di gereja. Ada satu lagu yang sering bapak dengan mama menyanyi, itu sebuah istana tersedia bagiku di seberang sana. Dan saya percaya, kita yang percaya Yesus, kita yang sudah melayani sesama manusia dengan hati, ada istana yang tersedia. Ini bukan akhir dari segalanya, tetapi ini awal dari kebahagiaan yang mungkin bidan saya tidak rasakan di dunia, tetapi pasti akan rasakan di sana kebahagiaan yang tidak terhingga. Mungkin itu yang dapat saya katakan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada bahasa saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Tetapi itulah kejujuran yang harus saya katakan. Itulah rasa duka yang harus saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang, shalom. Berikutnya pujian penghiburan Solo PW Week 6 Jemaat Ebenezer, dan dilanjut dengan pujian penghiburan dari kerukunan PNTI Rayon 1 Kota Sorong. Untuk waktu dan tempat disilakan. Yang berikutnya, Ketua PNDI Kota Sorong, dengan penuh kasih kami undang Bapak Daniel Malute. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kasihi Bapak Hatim Menggasa serta seluruh anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yang saya hormati dan kasihi Ibu Pendeta M. Patinaya, SSI TEL MM,
serta seluruh hamba-hamba Tuhan, para pendeta dari berbagai denominasi gereja yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati dan kasihi Direktur Rumah Sakit John Pitt Wanane dan seluruh dokter juru rawat. Yang saya hormati Ibu Wakapolres Kabupaten Sorong yang hadir bersama kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Badan Penasehat Tua-Tua serta Badan Pengawas dalam lingkungan masyarakat Toraja, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Yang saya hormati Ketua IKT Kabupaten Sorong, Ketua Kerukunan K2 Satal dan ketua-ketua kerukunan yang lain yang boleh hadir. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang pergabungan yang diberkati Tuhan. Mari kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan bahwa kita yang boleh hadir masih diberi nafas kehidupan, kesehatan, itu bukan karena gagah kita, tetapi Tuhan sangat mengasihi kita untuk hadir bersama-sama dengan Bapak Atim Menggasa dan seluruh anak-anak memberikan dukungan doa dan penghiburan. Tentu kita semua yang hadir, bahkan ada yang belum hadir karena jauh, karena tempat. Setelah mendengar peristiwa bahwa Ibu Seli Bidan Seli yang dikenal secara umum, tetapi nama di dalam ijazah pasti Ibu Selvia Menggasa. Tentu kita semua merasa kaget, termasuk saya secara pribadi. Saya kenal betul almarhumah ini karena saya ada di RUVEI ini kurang lebih 3 tahun bersama-sama dengan jemaat RUVEI Week 6 ini. Setiap saya pagi, sore bisa saya ketemu dengan ibu ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh mewakili Ketua PHMJ dan Direktur Rumah Sakit bagaimana kepedulian daripada almarhumah ini. Sangat tinggi kepeduliannya terhadap kemanusiaan. Dan setiap orang yang berhubungan karena pelayanan selama ini, tadi sudah disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit, pastilah merasa juga berduka kepergian daripada Bidan Seli. Anak-anak, kita dengar tadi ada 12 anak almarhumah. Kita semua barangkali yang baru pernah dengar bahwa 12, saya waktu di sini tahu bahwa anak daripada almarhumah ini baru 6. Saya di sini tahun 2001 sampai 2004. Sesudah itu saya pindah ke Kilo 11. Dan tentu kita semua berduka cita, bukan hanya Bapak Hakim, anak-anak merasa kehilangan. Seluruh masyarakat kota dan kabupaten Sorong, masyarakat Toraja ikut merasakan duka cita ini dan ikut berdoa Bapak Hakim, anak-anak, seluruh keluarga besar dapat diberikan kekuatan, penghiburan hanya dari Yesus Kristus. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ada di dalam sambutan-sambutan. Nanti setelah sambutan-sambutan kemudian dilanjut oleh paduan suara Rumah Sakit JP Wanane. Terima kasih. Aku tahukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan
beralih kepada sambutan-sambutan. Yang berikutnya sambutan dari Profesor Vita Murniati Terawan, dosen pembimbing Universitas Pajajaran. Dilanjut dengan sambutan dari Dr. Tono Hadi SPOG, Kepala Prodi Magister Kebidanan Universitas Pajajaran. Saya Profita mewakili Kebidanan Fakultas Universitas Pajajaran, Fakultas Kedokteran, di mana tempat Bu Serpia Mangansan bersekolah mengambil program studi master S2 Kebidanan. Kepada Bapak Arifo Mangansa sebagai suami Ibu Serpia dan keluarga besar serta para hadirin, saya mengucapkan kesedihan yang sedalam-dalamnya atas kepergian Ibu Serpia yang begitu cepat. Saya sebagai dosen pembimbing, saya juga merasa kehilangan beliau. Beliau sangat rajin. Beliau mempunyai semangat yang tinggi untuk sekolah. Beliau itu masih satu tahap lagi untuk menyelesaikan studinya. Sedikit lagi. Saya sampai setiap hari video call, hampir sering video call. Bu Serpia semangat. Bu Serpia, semoga umurnya panjang. Engkau sedikit lagi menjadi master. Ujian tahap pertama sudah dia lalui. Setelah dia melalui ujian tahap pertama, dia masih ikut beberapa kegiatan untuk menyelesaikan studinya. Disitulah saya sedih, karena semangatnya betul-betul membara untuk menyelesaikan studinya. Serpia, ibu, seorang wanita yang baik hati. Dia sayang kepada anak-anaknya. Dia berkata, Profita, saya ingin menyelesaikan studi saya. Ayo ibu, sehat ya. Sehat. Setiap kali dia ke rumah sakit atau masuk rumah sakit, dia pasti mengontak saya. Disitulah saya tidak kuat melihat dia pada saat dia memakai ventilator dan tidak sadarkan diri lagi. Sedih yang mendalam. Tapi Allah atau Tuhan berkata lain. Mungkin inilah yang terbaik di mata Tuhan. Karena Bu Serpia menderita sakit yang mungkin juga memberatkan fisiknya untuk bertahan. Ya Allah, ya Tuhan, kami hanya memohon kepadamu agar Engkau menempatkan Bu Serpia di sisimu yang paling indah dan paling terhormat, karena semangat kebaikan. Dia sebagai seorang ibu, contoh buat anak-anaknya yang selalu sekolah, dan maju terus. Cinta dan adik-adikmu, contohlah orang tuamu, contohlah ibumu. Di akhir kata, kepada suaminya, saya hanya memohon, jagalah anak-anak
yang salah atau menyakiti hati Bu Sepia dan keluarganya. Saya hanya berharap Bu Sepia, perjuangan Bu Sepia diteruskan oleh anak-anaknya. Amin. Ya Rabbil Alamin. Salam sayang saya buat Bu Sepia dan salam hormat saya kepada keluarga besar Bu Servia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom, shalom. Selamat jalan, muridku. Selamat jalan, muridku, muridku yang penuh semangat. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Tono tidak bisa memberikan kata sambutan karena beliau masih rapat penting di fakultas, maka wakilnya tadi saya. Terima kasih Bapak Ating, Mangasa, dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pergabungan yang diberkati Tuhan. Selanjutnya kita mendengar ujian penghiburan dari paduan suara teman-teman anak citra kelas 10F. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku berteluh, sujud berdoaku dengar.
Tuhan